like and subscribe. Follow Alifa Jaya Production. Thank you. Bab 2, Dentiannya meledak. Hujan masih turun di hutan belantara di luar kota Puncak Biru, membasahi tubuh Ashen Valley yang berdiri tegak di tengah lumpur dan daun busuk. Petir menyambar di kejauhan, menerangi matanya yang berkobar dengan cahaya merah tua, seperti bara yang tak pernah padam. Crimson Forge, kuali purba yang kini bersemayam di dantiannya, berdenyut seperti jantung kedua, mengalirkan energi primal yang membakar sisa-sisa keputusasaan dari jiwanya. Pengkhianatan Serafina, ejekan Marcus Vex, dan kebusukan klan Lin masih membakar hatinya, tetapi kini ia memiliki sesuatu yang lebih kuat dari kebencian, tujuan. Ashen berdiri di sana, merasakan angin malam yang dingin menusuk tulang, membawa aroma tanah basah dan dedaunan yang membusuk. Hutan ini bukan tempat yang ramah, binatang roh berkeliaran di kegelapan, mata mereka yang bercahaya mengintai dari balik pepohonan raksasa. Tapi bagi Ashen, semua itu terasa seperti cobaan kecil dibandingkan dengan apa yang telah ia alami. Pengkhianatan itu masih segar di ingatannya, bagaimana Serafina, tunangannya yang dulu ia cintai, memandangnya dengan dingin saat ia diracun oleh klan Lin. Marcus Vex, anak arogan dari konsorsium Vex, tertawa saat melihatnya ambruk, memanggilnya sampah yang tak layak. Dan klan Lin, keluarga yang seharusnya melindunginya, malah menjual adiknya, Lily, untuk kepentingan mereka sendiri. Tapi sekarang, dengan Crimson Forge di dalam dirinya, semuanya berubah. Kuali purba itu bukan sekadar artefak, ia adalah warisan dari zaman kuno, ditempa oleh para dewa api yang legendaris. Ashen bisa merasakannya, energi yang hangat, ganas, seperti api yang siap membakar segala yang menghalangi. Ia bukan lagi pemuda lemah yang ditinggalkan mati di hutan, ia adalah pewaris, seseorang yang ditakdirkan untuk bangkit. Bangkitnya telah dimulai, Ashen Valley, kata suara feminin yang megah di benaknya, penuh kuasa namun lembut seperti pelukan api. Itu adalah Yan Mei, roh penjaga Crimson Forge, yang telah memilihnya di tengah kehancuran. Suaranya bergema seperti gema dari api abadi, membawa kebijaksanaan ribuan tahun. Yan Mei bukanlah roh biasa, ia adalah manifestasi dari esensi kuali itu sendiri, seorang wanita berjubah api dalam visi Ashen, matanya seperti permata merah yang menyala. Racun pemusnah malam abadi telah dibersihkan, meridianmu ditempa ulang, tetapi kau masih jauh dari keabadian. Kau harus menempa tubuh dan jiwamu melalui teknik tubuh manifestasi primal. Mulailah sekarang, atau kau tak akan pernah cukup kuat untuk melindungi adikmu atau membalas dendam. Ashen mengangguk pelan, meskipun Yan Mei tak bisa melihatnya secara fisik. Ia merasa kehadirannya di dalam pikirannya, seperti teman sekaligus guru yang tak kenal ampun. Teknik tubuh manifestasi primal, nama itu saja sudah membuat darahnya bergolak. Menurut Yan Mei, ini adalah metode kultivasi kuno yang hilang, hanya diketahui oleh para pewaris Crimson Forge. Bukan seperti teknik biasa yang mengandalkan ki langit dan bumi, ini adalah manifestasi dari api primal, yang menempa tubuh seperti besi di tungku pandai besi. Setiap tahapnya akan membawa penderitaan, tapi juga kekuatan yang tak tertandingi. Ashen menggenggam tangannya, merasakan aliran energi merah tua yang hangat namun ganas mengalir melalui nadinya. Tubuhnya masih lemah, penuh luka dari pengkhianatan dan perjalanan melalui hutan, tetapi Crimson Forge membuatnya merasa hidup kembali, seperti pedang yang ditempa ulang dari logam yang retak. Setiap denyut kuali itu mengirimkan gelombang panas ke seluruh tubuhnya, menyembuhkan luka-luka kecil dan menguatkan otot-ototnya yang lelah. Tapi ia tahu, ini baru permulaan. Hutan ini penuh bahaya, binatang roh seperti serigala bayang atau ular racun bisa muncul kapan saja, tertarik oleh aura energi yang bocor dari dirinya. Katakan padaku, Yan Mei, bisiknya, suaranya rendah untuk menghindari perhatian binatang roh yang mengintai di kegelapan. Angin hujan membuat suaranya hampir hilang, tapi Yan Mei mendengarnya dengan jelas. Apa langkah pertama? Tahap pertama adalah penyalaan tungku fana,
jawab Yan Mei, nadanya penuh kebijaksanaan kuno. Ia menjelaskan dengan detail, suaranya seperti guru yang sabar tapi tegas. Kau akan menyalakan api spiritual di dantianmu, membangun fondasi baru yang mampu menampung kekuatan Crimson Forge. Proses ini akan menyakitkan, tetapi tanpa itu, kau hanyalah manusia biasa, bukan pewaris kuali yang ditakdirkan untuk mengguncang langit. Ashen mengangguk, duduk bersila di atas batu datar yang licin karena hujan. Permukaan batu itu dingin, menusuk melalui jubahnya yang robek, tapi ia mengabaikannya. Ia menutup mata, membiarkan kesadarannya tenggelam ke dunia dalam, tempat Crimson Forge bertahta. Di sana, dalam ruang spiritualnya, ia melihat kuali raksasa, permukaannya dihiasi rune-rune yang bergerak seperti aliran darah, apinya menyala seperti matahari yang terperangkap. Rune-rune itu bukan sekadar hiasan, mereka adalah simbol kekuatan primal, masing-masing mewakili elemen api yang berbeda, kemarahan, ketahanan, transformasi. Energi merah tua membanjiri meridiannya, seperti sungai lava yang mencoba merobek tubuhnya dari dalam. Proses penyalaan dimulai. Ashen mengarahkan pikirannya, mengikuti instruksi Yan Mei langkah demi langkah. Pertama, ia harus menyisihkan sisa-sisa ki lama dari meridiannya, yang masih tercemar oleh racun pemusnah malam abadi. Rasa sakit datang seperti badai, setiap inci meridiannya terasa seperti ditusuk ribuan jarum panas. Itu seperti api yang membakar dari dalam, membakar daging dan tulangnya. Ashen menggertakkan gigi, keringat membasahi wajahnya, mencampur dengan air hujan yang deras. Tubuhnya bergetar, otot-ototnya menegang seperti akan robek. Dalam pikirannya, kenangan melintas seperti kilatan petir. Ia melihat Lily kecil, adiknya yang polos, tertawa saat mereka bermain di halaman klan Lin. Ibu mereka, yang meninggal karena penyakit misterius, mungkin juga ulah klan Lin. Dan Serafina, dengan senyum palsunya, yang kini terasa seperti pisau di hati. Aku tidak akan gagal, gumamnya, suaranya penuh tekad. Untuk Lily, untuk ibu, untuk diriku sendiri. Aku akan menjadi lebih kuat. Kata-kata itu menjadi mantra, membantu ia bertahan melawan rasa sakit yang tak tertahankan. Fokus, bentak Yan Mei, suaranya seperti cambuk. Arahkan energi Crimson Forge untuk menyalakan tungku di dantianmu. Bayangkan api yang membakar segala kelemahan, menempa tubuhmu menjadi wadah yang tak bisa dihancurkan. Yan Mei membimbingnya, mengingatkan pada teknik pernapasan khusus, tarik napas dalam, hembuskan sambil membayangkan api yang menyala. Jangan biarkan pikiranmu teralihkan. Setiap detik kelemahan bisa membuat fondasimu retak. Ashen mematuhi, membayangkan api merah tua yang membakar sisa-sisa kultivasi lamanya, menggantikannya dengan sesuatu yang lebih murni, lebih primal. Ia melihat dalam visinya bagaimana api itu menjilat meridiannya, memperlebarnya seperti sungai yang digali lebih dalam. Proses itu terasa seperti keabadian, setiap detik penuh penderitaan, tapi perlahan, dantiannya mulai bergetar, seperti tungku yang menyala untuk pertama kalinya. Getaran itu menyebar ke seluruh tubuhnya, membuat tulang-tulangnya berderak, otot-ototnya meregang. Meridiannya, yang kini lebih lebar dan kuat berkat Crimson Forge, mulai menampung energi spiritual dalam jumlah yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Energi itu bukan ki biasa, ia primal, liar, seperti api yang tak bisa dikendalikan tapi mian-meian kekuatan tak terbatas. Saat rasa sakit mencapai puncaknya, Ashen hampir menyerah. Tubuhnya terasa seperti akan meledak, tapi ia memikirkan Lily lagi, adiknya yang terkurung di mansion klan Lin, mungkin sedang menangis sendirian, menunggu kakaknya yang dianggap mati. Gambar itu mian-meinya kekuatan. Dengan jeritan diam dalam pikirannya, ia mendorong energi terakhir, dan tungku itu menyala. Api spiritual berkobar di dantiannya, stabil dan kuat, seperti jantung baru yang berdetak selaras dengan Crimson Forge. Ketika ia membuka mata, fajar telah menyingsing, sinar matahari keemasan menyelinap melalui celah-celah pepohonan. Tubuhnya berpendar dengan cahaya merah tua samar,
tanda bahwa tahap pertama teknik tubuh manifestasi primal, penyalaan tungku fana, telah selesai. Ia kini berada di lapisan pertama alam pemurnian tubuh, tetapi fondasinya jauh lebih kuat dari kultivator lain di tingkat yang sama. Tubuhnya terasa lebih ringan, lebih tangguh, luka-luka lama hilang, digantikan oleh vitalitas baru. Bahkan hujan yang masih gerimis terasa menyegarkan, bukan menyiksa. Bagus, kata Yan Mei, nadanya penuh kebanggaan. Suaranya lebih hangat sekarang, seperti api yang menenangkan. Kau telah meletakkan fondasi baru, tapi ini baru permulaan. Kota Puncak Biru menantimu, dan Lily tidak punya banyak waktu. Bergeraklah sekarang, tapi hati-hati, konsorsium Vex mungkin sudah tahu kau masih hidup. Yan Mei menambahkan peringatan tentang musuh-musuh potensial. Markus Vex, dengan sumber dayanya yang tak terbatas, bisa mengirim lebih banyak pengintai. Dan klan Lin, dengan aliansi mereka yang busuk, mungkin sudah merencanakan lelang untuk Lily. Ashen berdiri, tubuhnya terasa ringan namun penuh kekuatan. Luka-lukanya telah sembuh, dan meskipun ia belum sekuat dulu, ia tahu ia berada di jalan yang akan membawanya melampaui masa lalunya. Ia mengambil batu tajam dari tanah sebagai senjata darurat, lalu bergerak melalui hutan menuju kota Puncak Biru, setiap langkahnya penuh tekad. Hutan ini luas, penuh jebakan alam, akar-akar yang menjulur seperti ular, rawa-rawa yang bisa menelan manusia utuh. Ashen bergerak hati-hati, menggunakan indera barunya yang lebih tajam berkat Crimson Forge. Ia bisa merasakan aura-aura samar di sekitar, seperti hembusan angin yang membawa energi spiritual. Perjalanan itu memakan waktu berjam-jam. Matahari naik lebih tinggi, mengusir kegelapan hutan, tapi bahaya tak pernah hilang. Ashen berhenti sesekali untuk mengumpulkan buah-buahan liar yang aman, mengisi perutnya yang kosong. Yan Mei nasihat tentang tumbuhan mana yang beracun, pengetahuannya tentang alam primal sangat berguna. Ingat, Ashen, kekuatanmu bukan untuk disia-siakan. Gunakan dengan bijak, atau kau akan kelelahan sebelum mencapai kota. Namun, saat ia melintasi sebuah sungai kecil, suara gemerisik di antara semak membuatnya berhenti. Crimson Forge bergetar di dantiannya, seperti alarm yang hidup. Yan Mei berbisik, aura tunggal, alam pemurnian tubuh tingkat 3. Bukan binatang roh, pengintai, mungkin dari konsorsium Vex. Uji kekuatan barumu, tapi jangan buang energi. Suara Yan Mei penuh perhitungan, ia tahu Ashen perlu pengalaman pertarungan untuk mengasah kemampuannya. Ashen bersembunyi di balik pohon, matanya menyipit mengamati sosok berjubah hitam yang muncul dari bayang-bayang. Lambang burung Phoenix perak di jubahnya mengkonfirmasi kecurigaan Yan Mei, pengintai konsorsium Vex. Pria itu tampak berpengalaman, tubuhnya ramping dan gerakannya sigap, seperti pemburu yang terlatih. Ia memegang jimat transmisi, suaranya rendah saat berbisik, Tuan Muda Markus, anak itu mungkin masih hidup. Saya menemukan jejak di hutan. Kata-kata itu membuat darah Ashen mendidih. Markus, orang yang sama yang mengejeknya, masih memburu. Kemarahan membakar dada Ashen, tapi ia menahan diri, mengingat saran Yan Mei untuk hemat energi. Ia menyalurkan sedikit energi Crimson Forge ke telapak tangannya, membentuk formasi penyerap Crimson yang sederhana di tanah. Ini adalah teknik dasar yang diajarkan Yan Mei tadi malam, sebuah jebakan yang menyerap ki musuh. Rune-rune merah tua menyala samar, hampir tak terlihat di tanah basah, dan rantai energi melesat, menjerat kaki pengintai sebelum ia sempat bereaksi. Energi spiritual pria itu tersedot, mengalir ke meridian Ashen seperti air ke wadah kosong. Rasanya menyegarkan, seperti minum setelah haus berhari-hari, energi itu memperkaya tungku barunya, membuatnya lebih kuat. "Siapa kau?" teriak pengintai. Pedangnya setengah terhunus sebelum ia ambruk, pingsan karena kehilangan energi. Wajahnya pucat, matanya melebar karena keterkejutan. Ashen melangkah keluar, memeriksa tubuh pria itu dengan hati-hati. Ia menemukan jimat transmisi serta beberapa batu roh kelas rendah, permata berkilau yang berisi energi murni. Batu-batu itu berharga,
bisa digunakan untuk kultivasi lebih lanjut. Ia menghancurkan jimat itu dengan tangannya, memastikan tidak ada laporan lebih lanjut yang dikirim ke Markus. Pecahan jimat itu berserakan di tanah, seperti mimpi buruk yang hancur. Kau belajar cepat, kata Yan Mei, nadanya penuh persetujuan. Energi yang kau serap akan memperkuat fondasimu. Sekarang, lanjutkan ke kota Puncak Biru. Lily menunggu, dan waktu semakin sempit. Yan Mei menambahkan bahwa teknik seperti ini akan menjadi senjata utamanya di masa depan, memungkinkan ia tumbuh lebih cepat daripada kultivator biasa. Ashen mengangguk, menyimpan batu roh ke dalam jubahnya yang compang camping. Ia melanjutkan perjalanan. Hutan perlahan Yan Mei jalan pada dataran terbuka di tepi kota. Lampu-lampu kota Puncak Biru berkelip di kejauhan, seperti bintang yang menyembunyikan kebusukan pengkhianatan. Kota itu adalah pusat perdagangan di wilayah ini, penuh dengan pasar hitam, klan-klan berkuasa, dan rahasia gelap. Ashen tahu ia harus menyusup tanpa diketahui, mungkin melalui gerbang samping yang dijaga longgar. Tapi bahaya baru muncul. Crimson Forest bergetar lagi, dan Yan Mei memperingatkan, ada aura lain di dekatnya, bukan konsorsium Vex, tapi kasar, seperti bandit. Mereka mungkin mencium harta di tanganmu. Aura itu datang dari sekelompok orang, mungkin 5 atau 6, dengan tingkat kultivasi rendah tapi berbahaya karena jumlahnya. Mereka adalah bandit hutan, yang sering memangsa pelancong lemah. Ashen menggertakkan gigi. Tangannya mencengkeram batu tajam lebih erat. Mereka pikir aku mangsa yang mudah, gumamnya, senyum kelam terukir di wajahnya. Mereka akan belajar bahwa sampah ini bukan lagi yang dulu.